Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang Sumpah Pemuda ya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, Sumpah Pemuda ini adalah salah satu momen penting setelah kebangkitan nasional ya dalam sejarah kita. Sumpah Pemuda ini menjadi salah satu momen penting karena berhasil mengukuhkan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Ya, setelah kita berusaha untuk bangkit ya dengan munculnya organisasi-organisasi perjuangan ya seperti Sarekat Islam, kemudian Budi Utomo, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Ya, dan akhirnya kita juga berhasil gitu kan betul-betul menyatukan bangsa ini ya dari berbagai golongan, dari berbagai daerah ya menjadi bangsa Indonesia. Dan perubahan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia ini banyak dipelopori oleh pemuda. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu yaitu Indonesia. Nah, komitmen ini ya, komitmen untuk bangsa dan tanah air ini Indonesia untuk tanah air Indonesia diikrarkan oleh para pemuda pada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi sangat penting ya dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kita sudah memutuskan gitu pada saat di tahun 1928 di peristiwa Sumpah Pemuda kemanakah gitu ya perjuangan atau arah perjuangan bangsa Indonesia ini. Nah, besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Ya, bahkan Insinyur Soekarno mengatakan atau Presiden Soekarno mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya apa? Artinya bahwa Presiden Soekarno yakin gitu bahwa dengan adanya pemuda itu bisa saja kita melakukan perubahan-perubahan besar ya. Baik itu dalam konteks yang kecil ataupun konteks yang besar ya, yaitu sebuah negara. Nah, jadi dengan adanya para pemuda dan mereka yang memiliki semangat itu kita bisa mengguncangkan dunia atau melakukan perubahan ya, termasuk ke dalam perubahan yang ada di dunia ya. Seperti kita tahu ya, misalnya saja ya yang sekarang sudah terjadi gitu ya. Kita tahu yang namanya Facebook ya, kita tahu yang namanya Instagram, kita tahu juga WhatsApp gitu kan, atau juga berbagai platform media sosial gitu kan. Jadi awali dengan adanya Facebook dulu kan. Facebook ini dibuat oleh Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg ini tidak membuat saat usia dia itu di usia 50 tahun, tapi Mark Zuckerberg ini membuat Facebook itu di usia 20 tahunan gitu, ketika dia berada di kuliah gitu kan, ketika ini tugas terakhir dia kan di kuliah itu. Nah, akhirnya dia bisa membuat media sosial Facebook, dan Facebook itu menjadi salah satu perubahan tatanan kehidupan kita gitu ya, yang dulu kita mungkin tidak terbiasa untuk bermedia sosial. Nah, ternyata ini hari ini kita tuh menjadi media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan. Dan yang membuat perubahan itu adalah pemuda. Nah, atau misalnya Elon Musk ya. Elon Musk itu dia seorang pemuda yang hari ini justru menjadi banyak diperbincangkan oleh orang-orang karena visinya yang besar, yaitu dia itu ingin membangun koloni di Mars gitu kan. Dan dia itu sudah mulai gitu ya membuat perubahan-perubahan itu ya, mulai dari membuat PayPal, kemudian Tesla ya, dan SpaceX juga. Dan kita harus meyakini bahwa kita adalah juga salah satu pemuda yang akan mengguncangkan dunia. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian peran organisasi kepemudaannya dalam mewujudkan Sumpah Pemuda, dan yang ketiga ada arti dan makna Sumpah Pemuda, serta yang terakhir nilai-nilai luhur ya yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, kita mulai ke latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi ada akibat, itu pasti ada sebab. Termasuk Sumpah Pemuda ini mungkin
tidak mungkin gitu muncul kalau tidak ada sebabnya. Dan latar belakang kita ya melakukan Sumpah Pemuda dulu gitu itu yang pertama tadi ya karena kondisi senasib seperjuangan rakyat dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita sama-sama mengalami penderitaan yang sama gitu kan. Akhirnya kita juga punya perasaan kita sama-sama menderita ya gitu kan. Akhirnya kita sadar bahwa penjajahan itu merupakan tindakan yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana akhirnya kita direndahkan, dihinakan gitu kan, dicabut kemerdekaannya, dicabut hak-hak kita gitu kan. Nah, karena adanya penjajahan. Maka akhirnya dengan kesadaran yang penuh gitu, kita akhirnya melakukan penyatuan atau menyatukan rakyat Indonesia ya melalui pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasionalnya ini itu berbentuk organisasi perjuangan ya. Dulu diawali pada saat kebangkitan nasional itu ya organisasi perjuangannya berbasis ideologi gitu kan. Ideologi ada yang ideologinya ke pendidikan gitu kan, politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dan di Sumpah Pemuda ini muncul pergerakan nasional itu berdasarkan wilayah-wilayah ya untuk menyatukan wilayahnya dulu gitu ya, pemuda-pemuda di wilayahnya dulu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional ini ada dua. Yang pertama ada faktor internal, yaitulah faktor yang muncul dari dalam tanpa pengaruh dari luar gitu kan. Kemudian ada faktor eksternal yaitu faktor yang muncul karena adanya pengaruh dari luar. Nah, faktor internal itu ada 7 gitu kan. Yang pertama adanya faktor yang pertama itulah kemunculan kelompok elit baru. Nah, jadi kemunculan kelompok elit baru ini disebabkan karena banyak rakyat Indonesia yang akhirnya punya kesempatan untuk menikmati kehidupan atau menikmati pendidikan, jenjang pendidikan ya. Dan ini menyebabkan orang-orang yang sekolah akhirnya mereka menjadi kelompok intelektual dan kelompok cendekiawan ya. Nah, dulu ketika sebelum adanya kelompok ini gitu ya, kelompok di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok bangsawan ya dan juga kelompok rakyat jelata ya. Nah, kelompok bangsawan ini tentu mereka adalah kelompok yang diberikan angin segar atau diberikan kenyamanan oleh Belanda, sehingga ketika mereka hidup nyaman ya mungkin mereka tidak punya pemikiran untuk bagaimana membebaskan dirinya dari penjajahan karena diberikan kenyamanan. Sedangkan kelompok rakyat jelata ini yang harus menerima perlakuan tidak adil dari Belanda ya. Pada akhirnya mereka lah yang ditindas, mereka lah yang dihina, mereka lah yang disiksa gitu kan. Diambil kemerdekaannya, diambil hak bicara, diambil berbagai hak yang harusnya dia nikmati gitu kan. Nah, tentu yang bisa membuat perubahan, yang punya keinginan untuk berubah itu tentu harusnya dari kelompok rakyat jelata. Hanya saja kelompok ini gitu ya, mereka ini tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmunya gitu ya. Jadi mereka tidak tahu caranya harus seperti apa gitu dan mereka tuh harus bagaimana menyuarakannya. Yang mereka tahu ya mungkin hanya kerja fisik saja gitu kan, hanya manut-manut saja gitu bahwa mereka mungkin tidak berharga dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan munculnya kelompok elit baru ya, orang-orang yang berasal dari golongan rakyat jelata ataupun dari bangsawan yang sekolah gitu kan, akhirnya mereka itu punya satu ilmu dan mereka menyadari ya, satu kesadaran dan akhirnya mereka tahu gitu kan caranya. Orang-orang yang kuliah ke Belanda gitu kan atau orang-orang yang menikmati sekolah gitu, baik itu sekolah rakyat ataupun misalnya sekolah-sekolah yang lain gitu kan, itu mereka akhirnya punya satu pemahaman yang baru bahwa kita itu harus bisa membebaskan diri dari penjajahan. Atau misalnya kelompok-kelompok Islami yang mereka itu mendapatkan ilmu inspirasi gitu kan, semangat berjuangnya itu dari perkumpulan mereka di Mekah gitu ya dengan saudara-saudara Islam lain dari berbagai negara gitu kan. Akhirnya mereka terdorong juga untuk melakukan satu perlawanan. Akhirnya muncullah kelompok elit ini gitu kan. Dan inilah yang menjadi titik balik gitu ya, titik balik kehidupan dari bangsa Indonesia. Nah, kalau kita dulu orang-orang yang nggak sekolah gitu ya, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya inspirasi gitu, mungkin saja gitu Indonesia itu belum merdeka sampai saat ini. Bahkan mungkin kita tidak berbentuk satu negara kesatuan. Jadi ilmu atau misalnya
inspirasi itu sangat penting. Ketika saat ini di Indonesia kita melihat bahwa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu ya, bisa kita perbaiki dengan apa? Dengan kita menjadi kelompok intelektual dan cendekiawan. Kita mau berbuat, kita mau diawali dengan kita mau rajin untuk belajar gitu ya. Nah, kedua itu ada kesatuan di Indonesia di bawah Pax Neerlandica ya, atau kesatuan Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Jadi ada gitu ya satu kelompok yang bersatu gitu akhirnya di bawah penjajahan Belanda ya. Nah ini akhirnya Pax Neerlandica ini menciptakan jaringan birokrasi, jaringan komunikasi, sistem transportasi dan sistem pendidikan. Ya, jaringan ini dilengkapi dengan rasionalisasi, komersialisasi, urbanisasi dan modernisasi. Selanjutnya muncullah organisasi etnonasionalis ya seperti Budi Utomo, Jong Sumatera, Jong Ambon gitu dari Kesatuan Indonesia di bawah Pax Neerlandica ini. Kemudian ada inspirasi kejayaan ya pada masa lampau. Nah ini kita tahu gitu bahwa bangsa Indonesia dulu gitu kan pernah jaya ya, melalui kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran ya dari kejayaan-kejayaan tersebut ya dan meyakini gitu bahwa oh iya gitu bangsa Indonesia itu bisa untuk jaya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar yang bisa untuk menguasai dunia bahkan lepas dari penjajahan gitu kan. Nah, akhirnya inilah yang menjadi satu bahan bakar, satu semangat yang meyakini bahwa kita bisa untuk merdeka. Gitu. Nah, kemudian faktor yang lain adanya kesamaan nasib dan penderitaan. Ya, kondisi yang sama-sama dijajah menyatukan perasaan senasib dan sependeritaan bangsa Indonesia. Ya, tadi seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa dengan kondisi yang sama-sama dijajah, kondisi yang sama-sama disiksa, gitu ya, menerima ketidakadilan, akhirnya kita mau gitu kan untuk bersatu. Oh kamu ibaratnya kan kayak kita oh kamu tertindas, saya juga tertindas, yuk kita bersatu gitu kan, seolah-olah seperti itu. Atau kita tidak menyukai hal yang sama, kita bisa melakukan satu perubahan seperti itu ya. Jadi ketika ada teman karena tujuan yang sama, kita bisa melakukan penyatuan ya, penyatuan dan melakukan satu perubahan. Kemudian munculnya nasionalisme di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Ya, upaya untuk menyuarakan suara rakyat, memajukan perekonomian pribumi dan membudayakan budaya bangsa Indonesia. Jadi akhirnya muncul gitu ya keinginan para bangsa Indonesia itu untuk menyuarakan suara rakyat gitu ya di bidang politik dan sosial. Kemudian juga kita pengen gitu pribumi itu maju ekonominya gitu kan. Nah, akhirnya diusahakan itu dan sebagainya. Dan juga membudayakan budaya bangsa Indonesia karena sejak kedatangan Belanda gitu ya, budaya Indonesia itu banyak dicampur adukan dengan budaya-budaya dari Eropa atau dari Barat gitu kan. Nah, kemudian kemajuan komunikasi dan informasi ya. Jadi faktor selanjutnya itu adalah majunya komunikasi dan informasi. Jadi sejak tahun 1905 itu muncul surat kabar dan surat kabar ini dulu sangat penting ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu seperti pesan broadcast gitu kan, atau misalnya berita-berita di media sosial. Nah ini dulu gitu ya, dengan adanya surat kabar yang disebar, informasi itu bisa cepat. Bayangkan kalau misalnya tidak ada gitu ya, ketika kita masih dijajah, kemudian tidak ada surat kabar. Kita nggak tahu gitu siapa sih atau kelompok mana sih yang sedang diserang atau di manakah Belanda itu melakukan perlawanan atau melakukan penjajahan itu kan, atau siapa yang sedang melakukan perlawanan atau isu-isu politik apa yang sedang berkembang sehingga tidak bisa direspon secara cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya kemajuan komunikasi dan informasinya ini baik gitu ya atau maju, nah bisa jadi gitu kita itu bisa merespon dengan baik gitu ya. Atau bahkan bisa merencanakan perlawanan, merencanakan satu strategi untuk melawan Belanda. Ya. Nah, selanjutnya faktor yang selanjutnya itu adalah penggunaan bahasa Melayu ya. Jadi penggunaan bahasa Belanda di kalangan pribumi masih terbatas. Kenapa? Karena hanya beberapa orang yang bisa gitu kan. Orang-orang yang belajar ke Belanda mungkin bisa. Meskipun demikian, nah, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia memiliki bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu telah lama berkembang ya menjadi bahasa pergaulan sehari-hari ya di wilayah Indonesia. Nah, dalam perkembangannya bahasa Melayu ini kemudian digunakan sebagai bahasa pengantar dalam surat kabar ya. Para redaktur surat kabar juga berkabar-kabarnya itu menggunakan bahasa Melayu karena dianggap lebih mudah ya dipahami oleh pembaca daripada menggunakan bahasa Belanda. Nah, bahkan kata Douwes Dekker, dengan bahasa Melayu setiap ide, konsep dan gagasan lebih mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Gitu
ya. Jadi penting sekali ya dengan penggunaan bahasa Melayu ini. Itu untuk faktor-faktor internalnya. Nah, sekarang faktor-faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar bangsa Indonesia yang mempengaruhi tumbuhnya pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, munculnya atau masuknya paham-paham baru ya. Kaum terpelajar yang belajar di luar negeri membawa paham-paham baru untuk mengubah nasib bangsa Indonesia. Ya, paham-paham baru tersebut di antara lain adalah nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Ya, nah ini paham-paham ini kan memberikan keyakinan ya, seperti demokrasi. Kita jadi yakin bahwa kita itu manusia yang punya hak untuk bersuara. Kita punya hak untuk menyuarakan isi hati kita gitu kan. Atau misalnya liberalisme, kita juga berhak untuk bebas, untuk menikmati, kita sebetulnya manusia gitu kan. Kita manusia, kita juga berhak hidup untuk sebagai manusia, bukan sebagai jajahan atau sebagai budak dan sebagainya gitu. Nah, ini faktor eksternalnya. Yang kedua adalah kemenangan perang Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini membuktikan bahwa negara kecil seperti Jepang mampu mengalahkan Rusia dengan kekuatannya sendiri. Ya, jadi Rusia dibanding Jepang besar Rusia, tapi Jepang berhasil memenangkan peperangan atas Rusia. Dan ini juga memberikan rasa percaya diri kepada bangsa-bangsa Asia lainnya yang negaranya juga sama-sama dijajah, yang sama-sama kecil daerahnya, mereka untuk bisa melakukan perlawanan terhadap para penjajah, termasuk kepada Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah nasionalisme Asia. Nah, pergerakan dan perjuangan bangsa-bangsa Asia di Asia untuk melawan penjajah ini menjadi faktor pendorong ya bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Ya, jadi contohnya ya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Asia itu contohnya yang dilakukan oleh rakyat Tiongkok gitu kan. India juga sama, Mesir gitu kan. India kan dulu dijajah oleh Inggris. Jadi India itu sama, mereka juga ingin bebas dari penjajahan. Mereka juga melakukan perlawanan. Mesir juga sama. Dan akhirnya ini juga menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia. Nah, titik tolaknya kebangkitan nasionalisme di Indonesia itu ya tadi ya ketika terjadinya kebangkitan nasional yaitu di tahun 1908 ya. Nah, peran faktor-faktor tersebut lah ya, ini faktor-faktor yang ini yang menjadi mendorong lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ya, dalam waktu singkat organisasi sosial politik dengan latar belakang yang berbeda itu berkembang pesat, bahkan perkembangannya membuat pemerintah Belanda itu jadi khawatir ya. Ya, sehingga sebagian dari mereka itu para mahasiswa dan pelajar mendapat pendidikan ya sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi semakin dikhawatirkan kan gitu ya. Nah, selanjutnya, peran organisasi kepemudaan dalam mewujudkan Sumpah Pemuda ya. Perjuangan yang dilakukan generasi muda mungkin nggak sama ya dengan para pemuda zaman dulu. Jadi para pemuda zaman sekarang nggak mungkin sama perjuangannya dengan zaman dulu ya. Yang berjuang melawan penjajah, para pemuda zaman sekarang dapat berjuang mengisi semangat Sumpah Pemuda dengan rajin belajar dan meraih prestasi terbaik ya. Kenapa dengan rajin belajar dan meraih prestasi terbaik? Nah, ini sama halnya dengan yang dilakukan para pemuda zaman dulu. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah dan berjuang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi dulu gitu ya, ketika kita sebelum berhasil melakukan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, para pemudanya itu semangat dalam belajar untuk mendapatkan pendidikan terbaik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, untuk bisa menghasilkan ya tadi bangsa yang berkualitas. Jadi kita sebagai pemuda itu harus meningkatkan kualitas diri kita sebagai pemuda sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas gitu kan. Sekarang gini deh. Kalau misalnya kita lihat nih ya di pabrik, kita kerja di pabrik nih tanpa skill yang kita miliki, mungkin kita tuh nggak tahu gitu cara mengoperasikan mesin, cara membuat sistem ini dan itu gitu ya, tidak mampu, mungkin kita tidak akan pernah bekerja untuk seperti itu gitu. Kita mungkin cuma tahu ngangkut karung beras atau karung apapun beban gitu ya. Nah, maka kita hanya akan diberikan itu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak bisa belajar dengan baik, kita nggak punya pendidikan yang terbaik, mungkin selamanya kita akan jadi tukang cuci piring gitu ya. Artinya orang-orang yang akan ditindas terus. Maka untuk menghasilkan bangsa yang berkualitas, kita berperan penting gitu ya. Kita harus mau rajin belajar agar kita menjadi pribadi yang berkualitas dan nanti akhirnya bisa menghasilkan bangsa yang berkualitas ya. Nah, peran organisasi itu ya kepemudaan itu di sana gitu. Jadi akhirnya organisasi pemuda ini juga diisi oleh orang-orang yang punya pendidikan yang terbaik
ya. Dan organisasi-organisasi pemuda yang menjadi penggerak lahirnya Sumpah Pemuda itu adalah yang pertama ada Jong Java ya. Jong Java ini adalah kelompok pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, kemudian Madura, Bali, dan Lombok ya. Dan Jong Java ini itu awalnya didirikan dengan nama Trikoro Darmo ya. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya 3 tujuan utama mulia ya. Nah, 3 tujuan mulia itu yang pertama mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi pada sekolah menengah dan kejuruan. Kemudian menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya ya. Nah, jadi intinya Jong Java itu adalah kelompok orang-orang atau pemuda-pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Dan mereka itu punya usaha untuk mempererat tali persaudaraan. Kemudian ada Jong Ambon. Jong Ambon ini adalah pemuda yang berasal dari orang dari Maluku ya, atau dari Ambon. Jadi organisasi pergerakan yang orang-orang itu berasal dari Maluku atau Ambon. Kemudian ada Jong Batak ya. Jong Batak ini adalah perkumpulan yang berasal dari Batak atau Tapanuli ya, dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan ya, persaudaraan antar pemuda yang berasal dari daerah Batak. Kemudian ada Jong Sumatranan Bon ya. Jong Sumatranan Bon ini adalah sama gitu ya, kelompok pemuda yang berasal dari Sumatera ya, dan tujuannya sama juga untuk menyatukan atau menjadi pererat tali silaturahmi ya. Tapi lebih utamanya Jong Sumatranan Bon ini punya gagasan besar, yaitu mempersatukan bahasa yang ada di wilayah Nusantara, yaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Terus terus ada Jong Islamitan Bon, itu adalah biasa disebut sebagai perhimpunan pemuda Islam ya, atau kumpulan orang-orang pelajar Islam di Hindia Belanda ya. Nah, tapi isi dari Jong Islamitan Bon ini juga ada yang merangkap sebagai anggota dari Jong Sumatranan Bon. Kemudian ada Sekarukun ya. Sekarukun ini adalah organisasi pemuda Sunda yang didirikan oleh para siswa sekolah guru ya, Quick School di Jalan Gunung Sari. Nah, sebagai pemerakarsanya ini ada beberapa kelompok orang ya, Doni Ismail, Iki Adiwijaya, dan tujuannya ini adalah untuk mencintai bahasa dan kebudayaan serta melakukan kegiatan terutama di bidang sosial budaya dan kesenian. Kemudian ada PPPI ya, Pemuda Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau adalah ini wadah organisasi pemuda yang didirikan untuk mirip-mirip seperti Indices Prejening ya, atau Perhimpunan Indonesia ya. Kemudian ada Pemuda Kaum Betawi, ini adalah para pemuda yang khusus untuk para pemuda Betawi ya. Dan terakhir itu ada Jong Celebes. Nah, Jong Celebes ini adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi ya. Dan semuanya sama ya. Organisasi pemuda ini punya tujuan untuk mempersatukan, untuk memperkuat tali silaturahim antara anggota-anggotanya, dan akhirnya mereka bersatu ya. Organisasi kepemudaan ini menjadi motor penggerak lahirnya Sumpah Pemuda. Apa yang dilakukannya, yaitu ya dengan membuat kongres pemuda. Nah, kongres pemudanya itu terjadi 2 kali. Yang pertama ada Kongres Pemuda 1. Nah, Kongres Pemuda 1 ini diselenggarakan pada tanggal 30 April 2 Mei sampai 2 Mei tahun 1926 ya. Nah, berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1 di Jakarta ya. Apa yang dihasilkan dari kongres ini? Yang pertama, meningkatkan persatuan Indonesia. Yang kedua, mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda. Yang ketiga, mengatasi kepentingan suku-suku bangsa, bahasa, dan agama ya. Dia harus mengcover semuanya. Nah, Kongres Pemuda ini karena tadi kan membahas tentang persatuan. Nah, diambil salah satu keputusan besar, yaitu menetapkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah Kongres Pemuda 1 diselenggarakan lagi, yaitu
Kongres Pemuda II ya pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Gedung Katolika John Lincoln Bonn ya Waterloo. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya itu adalah ini ya putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, tapi sebelum bahas ke putusan Kongres itu, ini diawali juga dengan diisilah materi-materi kebangsaan ya oleh orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal seperti Muhammad Yamin, kemudian Sarmidi Mangun Sardoko ya, kemudian juga yang lain-lain gitu ya. Ini akhirnya membuatlah satu keputusan ya, yaitu putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Indonesia, Pemuda Indonesia, Sekarang Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembelajaran yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pidato-pidato dan pembicaraan ini. Kerapatan lalu mengambil keputusan. Nah, muncullah Sumpah Pemuda tadi ya. Kami putra. Nah, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu, yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Ya, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Jadi inilah hasil Kongres Pemuda yang kedua yang kita kenal juga menjadi Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu tadi yang ada 3. Pertama, kita juga mengaku sebagai bangsa yang bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, itu kurang lebih sejarah awal dari Sumpah Pemuda ya. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang arti dan makna Sumpah Pemuda ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.